Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adi Purnama di Jalan Sunyi Podcast. Oke, untuk episode kali ini aku ingin ingin ngebahas tentang menilai diri sendiri. Ya, sesuai judul yang udah aku tulis, yaitu menilai diri sendiri tidak mudah. Nah, banyak orang mungkin merasa bahwa menilai orang lain itu lebih mudah ketimbang diri sendiri. Saya pun merasakan hal yang sama dengan sebagian banyak orang ya. Ya, podcast ini aku buat ini sebenarnya adalah sisa obrolanku dengan seseorang teman gitu ya, tentang menilai diri sendiri. Ya, seringkali kita sangat mudah menilai orang lain, baik itu dari kehidupannya, kehidupan sosial, terus lingkungan, kepribadiannya, serta sikapnya. Namun, justru kita sendiri sering lupa untuk menilik diri kita sendiri. Sering lupa untuk menilai diri kita sendiri. Dan introspeksi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Padahal jika kalau kita diminta untuk menilai orang lain, ya gak usah diminta lah, gak usah diminta aja, itu otomatis ada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Katakanlah ya, wah si A itu bla bla bla, si B itu bla bla bla, wah dia itu orangnya kayak gini loh, kayak gitu, dia itu gak seharusnya kayak gini, dia itu gak seharusnya kayak gitu. Nah, di sini seperti kita itu seakan sudah khatam dalam menilai orang lain. Kayak sudah jadi ahlinya ahli gitu dalam mengoreksi orang lain. Ya tak dipungkiri ya, penilaian kita terhadap orang lain justru malah menjadikan ghibah gitu, julid, malah ngobrolin orang lain. Atau bahkan kalau di media sosial, jari-jari kita itu udah jahil gitu menuliskan kata-kata di kolom-kolom komentar, mengetikkan kata-kata penilaian terhadap orang lain, dan seolah-olah kitalah yang paling baik dan benar. Hal ini pun akhirnya malah menjadi apa? Menjadi terasa lebih nikmat ketimbang kita mengevaluasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, menyinggung perihal tersebut, memang menilai diri sendiri, introspeksi diri bukan hal yang mudah. Ya tak terkecuali diri saya, dan mungkin juga dirasakan oleh banyak orang, atau mungkin kalian sebagai pendengar, teman-teman di sini gitu, pendengar podcast juga merasakan hal yang sama. Ya acap kali ketika menilai diri sendiri seakan seperti ada benteng yang sulit ditembus. Entah apa gitu. Entah apa sebenarnya nama benteng itu. Mungkin ego ya. Ya mungkin aja ego. Ya pastilah manusia pasti memiliki ego. Akan tetapi ego inilah yang seharusnya kita redam, sehingga ada celah yang dapat kita tembus gitu loh. Atau katakan ada celah yang dapat menembus benteng tersebut. Nah, di luar hal ini, saya juga mengambil perumpamaan bagaimana sih seharusnya kita menilai diri kita sendiri. Kalau kita lebih mudah menilai orang lain, lantas bagaimana kita juga bisa mudah untuk menilai diri kita sendiri? Aku ngambil perumpamaan kayak gini. Kalau kita menilai orang lain, nah di situ kan ada jarak, ya kan? Ya nggak, ada jarak. Maksudnya gini, kita sebagai subjek dan ada orang lain sebagai objek. Jadi ada yang menilai dan ada yang dinilai. Ketika ada jarak, disitulah kita bisa melihat dan menilai. Berbeda halnya jika saat menilai diri kita sendiri, seperti nggak ada jarak. Subjek dan objeknya jadi satu, ya kan?
Bayangin aja kita mau menilai diri kita sendiri dan di situ nggak ada jarak, subjek objeknya jadi satu. Makanya di sini aku pengen aku coba menarik diri keluar, mengambil jarak agar ya diri ini bisa terlihat. Jadi aku kasih perumpamaan diri kita yang asli dan diri kita sebagai bayangan. Nah, ada subjek dan objek yang berjarak pada akhirnya. Dan kemudian terlihatlah pribadi itu. Ya, seperti halnya ketika kita bercermin lah. Ya enggak? Ya, gini aja. Mungkin kalian udah pernah dengar kalimat atau perkataan, ya kamu yo mbok ngaca gitu, kamu mbok ya bercermin gitu kan. Mungkin kalian pernah dengar kalimat-kalimat itu. Makanya aku juga di sini coba ambil perumpamaan. Ya seperti halnya ketika kita bercermin. Untuk melihat diri kita sendiri, kita butuh jarak antara diri kita dengan cermin. Dan akhirnya kita bisa melihatnya. Kita butuh jarak. Pasti kita butuh jarak. Kalau kita nempel sama cermin ya gak bisa terlihat gitu. Makanya kita butuh jarak, kita ambil jarak itu agar kita bisa melihat diri kita sendiri. Dan aku berasumsi ketika kita mengambil jarak, ada yang terlihat di situ. Ini berlaku juga ketika kita ingin menilai diri kita sendiri. Ya bermuhasabah, merefleksi diri, mengevaluasi diri. Aku sudah sampaikan sebelumnya, tentu ini emang hal yang tidak mudah. Toh aku sendiri juga sedang berproses untuk ini. Namun sebenarnya ada cara lain juga kok untuk bisa introspeksi diri. Itu ada cara lain juga di luar yang udah aku jelaskan. Maksudnya di luar perumpamaan yang aku katakan tadi, yaitu dengan melalui pandangan dari orang lain. Entah itu pandangan yang berupa positif ataupun pandangan yang negatif. Nah, dengan adanya pandangan dan penilaian dari orang lain, bisa saja itu berpengaruh loh bagi diri kita untuk menilai dan memperbaiki diri. Ya enggak? Cuman masalahnya adalah ketika kita tidak mampu memfilter pandangan itu dan menjadikannya untuk refleksi. Dan besar kemungkinan hidup kita bisa saja malah berdasarkan pandangan orang lain, tidak berdasarkan diri kita sendiri. Oke, boleh-boleh aja pandangan itu dijadikan refleksi diri. Namun ya harus bisa menfilternya. Yang positif ya dijadikan motivasi diri, kemudian yang negatif ya jadi evaluasi diri. Dan pada akhirnya pun kan juga kita sendiri yang menentukan. Yang penting kan itu nanti outputnya baik, bijak, indah, dan yang terpenting bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Aku pun juga terkadang mengalami kesulitan kok untuk mengintrospeksi diri, melihat diri sendiri, menilik diri sendiri gitu. Tapi bukan berarti gak berusaha bermuhasabah ya, gak berusaha mengevaluasi diri. Ada kok kadang keadaan di mana saya menganulir penilaian-penilaian itu sendiri, terutama penilaian yang negatif atau kelemahan atau juga kesalahan. Dalam situasi tertentu pun juga kita pasti pernah mencari pembenaran diri. Mungkin teman-teman juga merasakan ini atau pernah mengalami ini. Jadi dalam situasi tertentu kita mengalami kita pasti pernah mencari pembenaran diri, bukan mencari kebenaran. Dan ini yang akan jadi titik permasalahan. Padahal proses dari menilai diri sendiri muaranya kan kepada kebaikan. Demi apa? Demi meningkatkan kualitas diri. Ya manfaat dari evaluasi diri adalah kualitas diri yang semakin baik, tidak mudah menyalahkan orang lain, serta memiliki sikap rendah hati. Karena dari sikap, perbuatan, kesalahan, kelemahan, dan masa lalu yang buruk, kita akhirnya dapat belajar. Kemudian kita mampu mentransformasikan menuju ke hal yang lebih baik. Semua pasti butuh proses kok, semua pasti butuh proses. Ya, aku sendiri juga berusaha mengaplikasikan hal ini
Mari kita aplikasikan bersama-sama gitu. Insya Allah bisa. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu, mampu mengevaluasi diri kita, dan semoga Tuhan selalu memberikan lebih banyak kebaikan untuk kita. Amin. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat, dan ini tentu pasti untuk mengingatkan diri aku sendiri pastinya. Oke, gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.